perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra pendengar semuanya. Saya hadir kembali di ruang dengar Anda di siang hari ini di acara dialog bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Sudah terhubung secara virtual pada siang hari ini. Nah, sumber kita semuanya ada Bapak Jaksa Muda Suwaskito Wibowo SHMH, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Baik, selamat siang Pak Kito, gitu ya namanya panggilannya. Saya lupa. Selamat siang juga. Dengar suara saya, Pak Munir? Dengar ya. Pak Okay. Mas Munir, saya mau nyapa dulu. Ini insan adiaksa yang kita juga online di sini. Saya mau sapa dulu ya, boleh ya? Iya, siap. Nanti begitu saya sapa, saya Assalamualaikum, Mas Munir jawab Waalaikumsalam, nanti dibarengin sama teman-teman di sini ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, di dunia nyata, dunia gaib, dan dimanapun Anda Semalang Raya, se-Indonesia Raya, yang hadir saat ini, yang lagi gabut, silakan tonton live kita sama-sama dengan Kanjuruhan nanti live-nya juga dengan radio, kita di sini dengan YouTube dan Instagram, di Kanjuruhan juga YouTube ya, Mas Munir ya? Iya Pak. Ya, oke, kita langsung stay tune di acara kita penyuluhan hukum dan penerangan hukum terkait jerat pidana berkomentar melecehkan di media sosial. Lanjut Mas Munir. Ya, baik, saya tanya dulu gimana kabarnya Pak Kito? Alhamdulillah baik sekali kabar saya baik sekali, sehat-sehat. Ini Mas Munir, saya lihat kok udah berapa minggu nggak ketemu, agak gemukan ini, banyak acara kayaknya. Banyak makan. Banyak makan. Baik, Pak Kito, tema di siang hari ini adalah jerat pidana komentar melecehkan di medsos. Memang kalau saat ini lagi tren gitu ya, apalagi kena pengaruh artis-artis yang dia dengan seenaknya ngomong, menghina dan sebagainya, kayaknya menjadi sesuatu yang sangat lumrah dan ini sebenarnya efeknya luar biasa bagi yang dihina dan sebagainya. Baik, bisa dijelaskan Kak, bagaimana ancamannya, bagaimana apa nantinya resiko jika seseorang masyarakat ini bisa melecehkan siapalah di medsos? Ini jadi ada jawaban singkatnya ya, intisari. Jadi saya kasih intisari di awal. Biasanya kalau narasumber itu ngasih intisari di akhir. Ini saya kasih di awal dulu. Jadi intisari dari berkomentar yang mengandung konten-konten yang ini kalau kita bahasakan sekarang yang kita bahas lebih konsen pada siang hari ini adalah yang konten yang melanggar kesusilaan ya di media sosial. Nah, itu dapat dijerat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah ini saya kasih ulasan lengkapnya ya. Jadi kalau tadi saya bilang ini kan masalah pornografi ya, masalah pornografi. Untuk angka satunya, pasal satunya di pornografi itu sangat jelas sekali. Jadi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, dan gambar bergerak, animasi, kartun pun percakapan, gerak tubuh dan atau pesan lainnya yang melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, itu pertama.
Yang kedua ada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Terus yang ketiga ada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, itu diatur di pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Terus ada lagi ini yang terkait konten media sosial. Itu di pasal 27 junto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, ini penting ya. Setiap orang dengan sengaja dan atau hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, ini kemarin kalau yang menimpa artis besar kita sama model yang zaman dulu itu, yang inisial A sama inisial LM. Nah, itu kenanya di sini Mas Munir kenanya. Ya, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ke orang gitu ya, sebelum kita ke 081333977000. Artis N gitu ya, yang luar biasa dia menghina dan sebagainya. Ini kok sampai sekarang aman-aman. Ini sebenarnya melihat dari kacamata hukum seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau yang dibahasakan Mas Munir tadi, orang ini sudah banyak orang tahu dia menghina, ya kan? Menghina. Ya. Nah, harusnya kan dia kena ancaman pidana kena ITE karena dia telah menghina, misalkan, ya kan? Telah melecehkan, ya kan? Melecehkan ataupun martabat seseorang secara tidak langsung itu tercederai. Nah, seperti itu kan. Nah, itu sebetulnya dari pihak si terlapor kalau tidak melakukan tindakan hukum dengan cara melaporkan, sebetulnya dari pihak aparat hukum, yakni pihak kepolisian, itu bisa langsung memproses hanya dengan bukti dari media massa atau bukti dari misalkan dia lihat di Instagram atau lihat dia di YouTube atau lihat di media massa elektronik lah. Elektronik. Nah, itu bisa. Jadi bisa. Bentar Mas. Gimana Mas? Kurang ke sini ya? Oh iya. Ini ada saran dari kameramen saya. Nah, biasalah kalau kita live itu memang ya hal-hal seperti ini memang harus disampaikan. Jadi kelihatan kalau kita live, ya, bukan editan kan gitu kan? Ya Mas ya. Kita lanjut ya. Nah, itu sebetulnya pihak dari kepolisian, ya ini aparat penegak hukum, ya itu bisa langsung memproses hukum dengan langsung memeriksa si terlapor atau saksi-saksi dengan bukti yang ada. Karena apa? Karena pertama, pihak APH dapat melakukan tindakan hukum apabila konten tersebut sudah meresahkan masyarakat. Contoh ada yang kemarin ada ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, itu masalah Gus Idris. Ya. Gus Idris ini diduga telah mendistribusikan secara tidak sengaja, mungkin menurut dia tidak sengaja ataupun mungkin pesannya lain, tapi ditangkap oleh masyarakat. Itu kasus itu adalah pornografi, ini yang masalah gadget itu. Gadget mungkin pernah dengar. Nah, itu polisi langsung menindak walaupun tidak ada terlapor ini melaporkan ke polisi. Jadi polisi dapat menindak. Begitu Mas Munir. Ya, apakah ada tim sendiri Pak dari Kejaksaan untuk cyber lah ya, untuk melihat bahwa di Kabupaten Malang ini meresahkan dan sebagainya? Apakah ada tim sendiri itu untuk mendeteksi adanya pelanggaran di medsos? Nah, kalau dari Kejaksaan, karena kita ini adalah yuris fakti, yuris fakti, kita ini yuris fakti. Terus kita ini di sini adalah ada di tengah-tengah antara pihak kepolisian dengan pihak pengadilan. Nah, kita ini penentu apakah suatu perkara itu dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Nah, di sini kita ini tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan ataupun tindakan yang seperti tadi Mas Munir bilang kita sergap dulu kita. Ya, jadi itu kita tidak bisa karena itu ranahnya di polisi.
Kecuali Mas Munir, di undang-undang kita itu diperbolehkan adanya tangkap tangan. Tangkap tangan ini artinya apabila kita misalkan mengetahui secara kasat mata, secara nggak langsung, nah, terus kita tangkap pelakunya, kita tangkap, nah terus kita bawa ke polisi, nah, begitu. Jadi proses hukumnya itu tetap dilakukan oleh pihak kepolisian, bukan dari kejaksaan. Awalnya, proses awalnya ya, nah, baru nanti setelah berkas itu ada SPDP-nya, itu akan dikirim ke kejaksaan, nanti begitu pula dengan berkasnya dan tersangka serta barang buktinya itu nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Begitu Mas Munir. Ya, Pak Kito ada yang bergabung dari kawasan Lawang. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya bukti dari pelanggaran medsos? Mungkin bisa jelaskan Pak bukti-bukti yang dibawa jika melaporkan seperti itu. Ya. Jadi pertama namanya siapa ini Mas Munir? Ada Siti di Lawang. Oh Siti, ya selamat siang Mbak Siti. Ya, Sugeng Rawuh di acara kita berdua. Jadi bukti awal Mbak Siti itu silakan mengcapture ya, di capture misalkan ada itu di WhatsApp misalkan, nah WhatsApp itu di capture WhatsApp-nya, nah terus atau di record screen, nah di record screen, nah terus setelah itu Mbak Siti juga harus mengidentifikasi ini ditujukan ke siapa. Jadi tulisan, gambar, ataupun suara, ataupun video itu ditujukan kepada siapa. Misalkan ditujukannya ke Mbak Siti misalkan. Nah, berarti Mbak Siti yang melaporkan. Nah, terus yang mengirimkan itu siapa? Jadi ini kan biasanya ada pesan berantai ya. Pesan berantai itu misalkan forwarded. Nah, forwarded ini Mas Munir misalkan. Mas Munir ini memberitahukan kepada saya, Pak Kito, sampean itu loh, dielek no Pak. Moso, iya Pak, iki lho Pak, ono pesan WhatsApp ya Pak, aku yo dikirimnya ambek wong. Nah, dikirim set ke saya. Artinya Mbak Siti ini artinya saya ini bukan melaporkan Mas Munir, bukan, tapi Mas Munir ini menjadi saksi. Nah, nanti diruntut dari siapa nanti pesan berantai tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Siti juga harus mengidentifikasi, jangan sampai Mbak Siti melaporkan orang yang tidak bersalah, dilaporkan ke polisi bilangnya, "Loh kan kamu yang ngirim ke saya." Nah, padahal yang ngirim itu tidak bermaksud untuk seperti itu. Nah, tapi ada sumbernya awal siapa. Nah, seperti itu. Ya, itu baik. Saya. Baik, Pak Kito, kita ke arah Dampit. Pertanyaannya adalah saya baca dari Mas Agus di Dampit. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang merekam tindakan seseorang kemudian di share ke medsos, padahal saat orang tersebut menjelek-jelekan seseorang. Gimana, Pak? Jadi ada kasus dia ngomong lah ya, kayak tokoh lah siapa gitu yang menjelek-jelekan, akhirnya ada yang merekam tanpa dia sadari, kemudian di-share di medsos. Ini yang salah yang ngomong atau yang men-share Pak nantinya seperti itu? Kalau di Undang-Undang ITE itu dia yang salah adalah yang men-share. Jadi yang mendistribusikan tanpa hak. Jadi di sini ada ya, jelas ya. Setiap orang ini adalah seluruh warga negara Indonesia ataupun warga luar negeri yang berada di Indonesia, sehingga berlakunya hukum di Indonesia. Nah, itu setiap orang. Dengan sengaja artinya dia tanpa ada gangguan jiwa, ataupun dia mabuk, ataupun masih bangun tidur atau bagaimana, gurung cakap atau apa, dia benar-benar sadar atau jasmani dan rohani, dia melakukan hak mendistribusikan atau mentransmisikan. Ini transmisi ini maksudnya dia menyambungkan gitu loh, menyambungkan ke TV seperti ini kan. Nah, ini kan wajahnya Mas Munir kan kelihatan. Ya. Nih. Nah, ini Mas Munir kelihatan. Ini namanya mentransmisikan ke TV. Nah, itu dia langsung kena Undang-Undang ITE-nya. Karena Undang-Undang ITE-nya. Itu ancaman pidananya tadi saya belum jawab, itu paling lama 6 tahun. Paling banyak dendanya 1 miliar. Nah, jadi kalau misalkan Mas Agus yang di Dampit tadi itu punya uang 1 miliar dan mau meninggalkan keluarga selama 6 tahun, tidak apa-apa melakukan itu. Ya, baik Pak. Saya tertarik dengan keterangan Pak Kito. Kalau kasus salah satu tokoh ya nasional, dia ngomong entah itu disengaja atau tidak, dan ternyata efeknya adalah penistaan agama.
saat itu dia nggak sadari bahwa itu direkam dan sebagainya. Kemudian di-share sehingga terjadi gelojolak di tanah air dan sebagainya. Ini kemarin itu yang share itu apakah dikena pidana, Pak Kito? Ya, ya. Jangan, itu begini. Jadi sebetulnya setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak. Nah, hak di sini itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Haknya ini apa? Haknya adalah hak menuntut dan hak membela diri. Siapapun itu. Termasuk orang yang menistakan agama. Artinya apa? Artinya si pelaku, contoh misalkan ini inisial R ya. RG ya, yang kemarin ya, ada kasus RG ya. Ya. RG misalkan RG. Nah, RG ini misalkan inisial RG ini misalkan dia melakukan penistaan agama gitu ya. Di salah satu jamaahnya misalnya, dia lagi berkhotbah atau misalkan lagi menyebarkan agama atau bagaimana. Lah, dia menyinggung salah satu elit politik misalkan atau partai ataupun kepala negara misalkan. Terus ada yang rekam. Lah, yang ngerekam tadi itu dia memang punya niat untuk membuat yang dilakukan oleh si RG ini itu dia berakibat hukum dan dia dipenjara. Nah, itu baru dia bisa si RG ini bisa melaporkan si perekam. Bisa. Jadi ada hak di situ. Jadi jawabannya bisa. Oh gitu ya. Oke. Baik, Pak Kito, kita ke arah Turen. Pertanyaannya adalah saya baca dari Ibu Ana. Bu Ana entah siapa ibu atau mbak ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang suami menjelek-jelekan istrinya di medsos? Apakah istrinya bisa menuntut? Kalau seorang suami menjelek-jelekkan di medsos misalkan, contoh misalkan di sini ada atau juga kebalikannya lah, Ya, kebalikannya ini juga ada nih. Saya sharekan juga ya pertanyaannya ya. Jadi di tempatnya juga ada pertanyaan. Pasangan saya ini mendapatkan pelecehan seksual di media sosial. Awalnya terdapat status Facebook yang menyatakan foto profil media sosial saya yang berisi saya dan pasangan saya. Lalu ada salah satu komentar di kolom komentar postingan yang pada intinya menyampaikan bahwa ia ingin memperkosa pasangan saya. Nah, seperti itu kan juga melecehkan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, itu masuk. Jadi itu masuk pertama kena undang-undang pornografi. Kalau tadi ini yang bahasanya melecehkan secara secara dia ada bahasa kata-kata. Lah kalau Mbak Ita, Mbak Ana ya. Ya, Ana. Kalau Mbak Ana ini dia melecehkannya karena apa? Melecehkan di ranah pornografi kah atau harga diri kah? Nah, kalau pornografi kena undang-undang pornografi karena ada kata-kata di situ. Nah, kalau dia tidak ada undang-undang pornografi, dia kena hal-hal yang membuat tidak enak. Nah, begitu. Seperti itu, Pak. Jadi bisa. Bisa ya? Ya. Bisa. Kadang-kadang entah karena bertengkar atau apa. Cuman karena ini ranahnya adalah suami istri, jadi ini ranahnya bukan tindak pidana murni, Mas Munir. Jadi ranahnya di sini adalah delik aduan. Delik aduan ini adalah delik aduan yang dianut di undang-undang keluarga, di rumah tangga. Jadi kalau suaminya, artinya begini, artinya pihak kepolisian tidak bisa serta-merta dia langsung membuat laporan, langsung memeriksa, tidak bisa. Dia harus mendapatkan laporan dulu dari pihak keluarganya. Seperti itu. Ya. Karena ini lingkup keluarga ya. Hati-hati ya. Ya. Memang lagi tren Pak gitu bahwa dikit-dikit di medsos nulis apa, dikit-dikit nyindir siapa dan sebagainya. Padahal jarimu juga harimaumu ya, nantinya bisa membawa ke pidana. Ya, betul. Baik, kita mendengar semuanya. Sekali lagi, ini adalah dialog bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, program penyuluhan hukum dan penerangan hukum bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Untuk temanya adalah jerat pidana komentar melecehkan di medsos. Bersama narasumber kita semuanya, Bapak Jaksa Muda Suwaskito Wibowo SHMH, Kasih Intelijen, masih muda, masih semangat pokoknya dan luar biasa bisa dialog ataupun
share di Radio Kanjuruhan pada siang hari ini. Baik, Pak Kito, kita ke arah ini saya ambil dulu yang dari arah Gunung Kawi dulu deh. Ya, pertanyaannya adalah saya punya akun, kemudian ada beberapa komentar yang melecehkan, tapi akunnya itu akun bodong. Bagaimana bersikap? Dari Bapak Alek atau Bapak atau Mas, pokoknya Alek dah di Gunung Kawi. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi di kepolisian tuh dia punya namanya tim cyber, ya. Jadi di kepolisian tuh punya tim cyber. Jadi mereka punya alat canggih. Misalkan contoh yang dari Gunung Kawi tadi, Mas siapa tadi, Mas Munir? Alek. Mas Alek, ya. Misalkan Mas Alek. Mas Alek punya keluhan seperti itu, dia merasa dilecehkan karena ada komentar dari salah satu akun yang unknown. Nah, akun unknown ini dapat di screen capture, terus dibawa ke Polres. Nanti di Polres itu akan diidentifikasi terkait URL-nya, alamat IP address-nya. Nah, seperti itu. Nanti dari situ akan muncul yang namanya titik koordinat. Kapan itu akun unknown tersebut melakukan uploading atau mentransmisi atau mendistribusikan dari yang dimaksud dari Mas Alek tadi sudah melecehkan Mas Alek. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah dapat koordinat nanti akan ditangkap. Biasanya begitu biasanya. Ya, kalau di Kabupaten Malang, Pak Kito, banyak kasus itu dari masalah apa untuk proses penyelehan melecehkan di medsos yang sering terjadi lah biasanya. Sebagai gambaran lah, mungkin bagi anak-anak muda. Jadi yang ini saya rangkum menjadi satu, itu ada 5. Jadi 5 jenis komentar yang berujung pidana. Bisa di-share Pak, bisa disampaikan. Ya, tak sampaikan ya. Pertama, itu komentar body shaming. Body shaming dan pencemaran nama baik. Nah, ya. Terus yang kedua, komentar hoax. Nah, komentar hoax ini kan sudah pada tahu semua kemarin itu yang punya Pak Prabowo sama Pak Sandiaga itu yang inisial RS. Nah, inisial RS yang ibunya artis itu, ya kan? Itu sudah. Terus yang ketiga adalah komentar ancaman. Ya, biasanya komentar ancaman ini terjadi secara tidak langsung, orang mengancam melalui tulisan ataupun melalui video, itu juga bisa. Biasanya nagih hutang atau bagaimana pada saat dia terancam jiwanya karena orang si penagih itu, dia bisa melaporkan karena haknya. Nah, yang keempat, komentar kesusilaan yang tadi sudah kita bahas. Nah, terus yang kelima, komentar yang mengandung sara. Nah, ini sara ini nanti diatur di Undang-Undang ITE tadi pasal 28 ayat 2. Nah, gitu. Ya, saya tertarik dengan pinjol Pak Kito, bahwa kalau seseorang dia nggak bayar ya, ada beberapa pinjol yang dia langsung share, ini lo nggak bayar sudah ini dan sebagainya. Kita aja yang temannya nggak ikut-ikut ternyata dikirimin juga dan sebagainya. Apakah ini juga termasuk dari masuk pidana nanti Pak? Soalnya banyak loh yang seperti itu. Ya. Saya sejujurnya sebetulnya tema hari ini itu saya mau mengangkat pinjol. Sebetulnya, cuman karena banyak request itu terkait komentar di medsos, ya sudah saya pakai komentar di medsos. Jadi begini ya, Mas Munir ya, dan pendengar setia Radio Kanjuruhan FM dan penikmat streaming live dari akun YouTube, Instagram, Facebook, official Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan officialnya Radio Kanjuruhan. Sebetulnya begini. Pada saat manusia itu kan punya batin. Nah, batin dari manusia pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi pada saat si batin seseorang itu terganggu ini artinya apa? Artinya terganggu ini dia merasa tidak nyaman. Jadi
merasa tidak nyaman ini kan harus diungkapkan. Diungkapkan seperti apa? Misalkan saya akhirnya takut keluar rumah, Pak. Nah, itu implikasinya dari terganggunya jiwanya tadi, batinnya tadi. Karena apa? Karena ada feedback tadi, sudah ada ancaman tadi melalui pinjol tadi ya, seperti itu. Contoh misalkan pinjolnya tuh, Mbak, aku yo tolong kok Mbak nek konco sampean niku ketok hubungan aku. Nah, misalkan begitu. Karena ada pinjalan seperti itu minta tolong, niatnya minta tolong tapi terus-terusan dan dia terganggu, misalkan terganggu. Nah, terganggu itu dia belum masuk ke sini ya, Pak ya, Mas Munir ya, tapi dia bisa melakukan suatu somasi. Somasi artinya begini, disampaikan bahwa Mas, Pak, mohon maaf, saya bukan yang Anda maksud untuk berhubungan secara keperdataan terkait perjanjian hutang piutang yang dilakukan. Jadi mohon maaf, jangan mengganggu saya lagi dengan mengirim pesan ataupun menotif saya terkait teman saya itu. Apabila nantinya ada lagi seperti itu, akan saya bawa ke ranah hukum. Nah, harus ada langkah-langkah seperti itu dulu, Mas Munir. Nah, kalau yang tadi Mas Munir yang Mas Munir tadi bilang, kalau saya kan temennya kok ijik melu dirimui. Nah, Ya, ada yang dikirimin, no temanmu ini dan sebagainya. Ada seperti itu memang. ya. Nah, jadi harus seperti itu dulu. Jadi harus ada namanya pemberitahuan dulu lah. Kamu jangan ganggu saya dulu. Nah, gitu. Ya. Begitu dia melakukan hal yang sama, itu sudah menjadi hal yang mengganggu. Kalau hal yang mengganggu berarti menjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Dilakukan pelaporan. Bagi peminjam sendiri bisakah melaporkan nama saya dijelek-jelekkan sama pinjol ini, bisakah dia melaporkan seperti itu jika dia ya, misalkan begini ya, tapi kita lihat lagi kontrak dari perjanjian. Ya. Nah, kita lihat dari kontrak dari perjanjian. Kalau kontrak dari perjanjian tidak menyebutkan bahwa apabila si peminjam tadi dalam jangka waktu tertentu yang telah dikesepakati dia tidak bisa melakukan pemenuhan kewajiban dengan cara pelunasan ataupun pemenuhan pokok pinjaman, maka identitasnya akan diupload di media sosial misalkan contoh, ataupun akan dipermalukan di muka umum misalkan seperti itu ya, untuk hal-hal kebaikan dengan demi kelancaran hutang piutang tadi misalkan seperti itu boleh dilakukan, tidak bisa dilaporkan. Tapi kalau tidak diperjanjikan, tidak ada, nah si pihak dari peminjam tersebut bisa merasa keberatan terlebih dahulu, berkeberatan dulu ke pihak dari si yang meminjami bahwa saya ini mau bayar ataupun saya mau bayar ataupun tidak bayar, tapi kamu tidak boleh melecehkan saya seperti itu, tidak punya hak kamu. Nah, itu dulu sampai 3 kali. Setelah itu baru melaporkan ke polisi, boleh. Baik, kasus seperti itu apakah ada di Kabupaten Malang, Pak Kito? Nah, mungkin ada ya. Belum tertangani ya gitu ya. Dari belum ada yang lapor lah. 3 juta ya, 3 juta warga ya. 3 juta warga Kabupaten Malang ini kemungkinan ada, cuman yang melapor ke Kejaksaan Kabupaten Malang belum ada. Sampai saat ini belum ada. Mungkin malu ya Mas Budi. Iya, soalnya dia juga punya hutang ya soalnya. Iya. Intinya lapor lah ya seperti itu ya. Baik, kita ke arah Tirtoyudo, Pak Kito. Oke, saya bacanya untuk pertanyaannya adalah, baik, teman saya tiba-tiba memfoto saya ketika saya tidur, kemudian di-share di medsos. Saya tidak berkenan dengan itu. Apakah saya bisa melapor? Dari Budi di Tirtoyudo. Gimana Mas Nur? Ulangi lagi. Teman saya memfoto saya saat tidur dan dia men-share di medsos. Saya kurang berkenan dengan itu, soalnya posisi tidur kurang bagus. Seperti itulah, mungkin seperti itu. Apakah saya bisa melapor? Dari Budi di Tirtoyudo. Iya, bisa dilaporkan Mas Budi di Tirtoyudo, karena itu sudah masuk di unsur dia menyebarluaskan tanpa hak. Nah, jadi sudah melakukan penyebaran luasan tanpa hak, mendistribusikan dan atau
mentransmisikan tadi dan sehingganya dapat diakses oleh orang banyak, dilihat. Nah, itu dapat, kalau merasa Mas Budi itu dilecehkan, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Monggo. Ya. Kalau di sana ada yang bertanya, Pak? Sebelum kita ke penanya di radio, apakah ada di kejaksaan? Belum, di sini belum Oke, ada. Belum baik. ada. Baik, kita mendengar semuanya masih dialog bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Temanya luar biasa pada siang hari ini karena lumrah terjadi dan orang menganggap bahwa itu hal yang wajar. Tapi bagi korban ini tekanan batin loh, saat kita dilecehkan itu tekanan batin. Soalnya yang dengarkan kan banyak, yang lihat banyak, yang berkomentar juga banyak. Sehingga harga diri ini kan seakan-akan tidak ada ya, Pak. Soalnya dan butuh keberanian untuk melapor. Butuh karena keberanian. malu. Karena malu. Ya, baik. Langkah awal Pak Kito saat seseorang itu dilecehkan di medsos, itu ada pertanyaan yang sama, mungkin bisa dijelaskan lagi. Dari Tumpang ada, dari Tajina juga ada dengan kata-kata yang sama, maksudnya materi yang sama, bahwa langkah yang awal seperti apa. Tadi kan dilangkah secara di capture ya dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba dia sadar kemudian dihapus Pak Kito. Jadi begini ya, ini pertanyaan jadi kita rubah sedikit. Ya. Kapan sih kita merasa dilecehkan? Kan begitu. Okay. Kapan sih kita merasa dilecehkan? Kan begitu ya. Jadi kita dilecehkan itu sebetulnya pada saat kita merasa, walaupun kadang orang melihat saja belum merasa ya. Belum merasa. Jadi pada saat kita merasa dilecehkan itu pada saat kita melihat dan kita bereaksi. Itu pertama. Yang kedua, dapat memenuhi unsur-unsur pidana apabila pada saat diupload itu tadi kan sudah dihapus tadi ya, diupload terus dihapus, ya toh, dihapus. Nah, itu kita sempat mendapatkan feedback dari orang lain yang melihat. Itu sudah termasuk dia kena di unsur yang mendistribusikan. Sama. Terus yang kedua juga ada putusan pidana yang mengatakan bahwa walaupun tidak ada yang nonton misalkan di grup WA ataupun di Facebook atau di mana, walaupun tidak ada yang nonton, tidak ada tangkapan layar ataupun viewer ataupun yang berkomentar, itu sudah masuk di unsur itu karena dia telah mendistribusikan. Nah, jadi ini ada dua pendapat ya. Jadi pendapat yang pertama itu sudah didistribusikan tapi belum ada yang nonton atau ada yang feedback, itu belum masuk unsur. Karena bahasanya di situ adalah ahli itu mengatakan bahwa loh memang sudah didistribusikan tapi kan dia tidak dilecehkan. Tidak dilecehkan artinya apa? Artinya secara dia pribadi kan nggak ada yang nonton kok gitu. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua adalah walaupun tidak ada yang nonton, tapi kan secara pribadi dia melihat. Si korban itu melihat. Gitu. Ya, baik Pak Kito, masih dengan masalah yang sama. Dia nge-share, melecehkan lah ya. Kemudian ada satu orang yang melihat, karena dia takut yang nge-share itu kemudian dihapus. Kemudian yang melihat tadi di-share ke korban. Kamu dilecehkan loh sama A gitu ya. Kemudian akhirnya si A nonton si yang melecehkan tadi sama gini dan sebagainya. Mana buktinya? Kan nggak ada di akun saya dan sebagainya. Ini yang sebagai teman tadi yang mentransfer ke korban, apakah termasuk juga kena pidana atau tidak, Pak Kito? Oh tidak. Dia jadi saksi. Oh jadi saksi aja gitu ya. Jadi dia mengelak lah, mana buktinya, kan nggak ada gitu kan. Banyak kasus seperti itu kan. Ini bisa dijelaskan Pak Kito. Ya, itu tetap bisa dilaporkan, tapi teman yang memberitahu tadi itu dia tidak jadi pidana, dia hanya menjadi saksi. Gitu ya. Baik, mitra pendengar semuanya,
masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Luar biasa, jarang-jarang jaksa menyapa. Orang kan takut mau tanya ke jaksa, Ya, ngeri. Saya aja mau ketemu, jaksa, takut dah nanti kena pidana. ya. Banyak orang mengatakan bahwa jaksa itu sang maha kuasa, sang maha bisa gitu ya. Nah, sekarang sudah berubah. Bukan? Kejaksaan sudah berubah. Jadi Ah, silakan mau ke sini, mau ketemu sama saya, monggo. Kalau hmm, saya ada uang, saya traktir makan. Kalau nggak ada uang, saya cuma ngasih minum aja. ya. Bolehkah sharing dengan Pak Kito gitu ya? Kalau memang ada Ya, korban gitu yang tiba-tiba mau lapor takut dulu dah. Ini melecehkan atau tidak? Seperti itu bisa, Pak? Eh, bisa, hmm, bisa, bisa. Di sini kita punya namanya konsultasi hukum gratis. oh gitu ya. Bisa dijelaskan Ya, Pak kepada masyarakat. jadi konsultasi hukum gratis itu kalau misalkan warga Kabupaten Malang ataupun di luar Kabupaten Malang yang punya kesempatan waktu, tenaga, serta uang untuk datang ke sini, monggo kita sediakan waktu dan tempat dan snack serta makanan dan minuman ada lengkap. Nah, kita akan menjawab konsultasi tersebut. Namun kalau yang tidak bisa sempat hadir ke kantor untuk semuanya tidak bisa hadir ke kantor, itu kita punya layanan namanya konsultasi hukum gratis secara online, Mas Munir. Hmm, 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 hmm. Di website Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang itu ada. Websitenya? Ya, di websitenya itu di sebentar ya. Ah, oke masih cari. Kejas Kejari, Kejari. ya Kejari apa tanda strip begini, Malang Slash. Cup Go ID. Kejari. Strip. Strip Malam. Go. Go. malangcup.go.id. .id. Ya, di Ya. situ nanti ada banyak pilihan layanan hukum yang dapat di di ini di apa? Lebih baik seperti itu ya, karena lebih tahu Ya, dulu lah daripada kita ribet, ternyata bukan pidana dan sebagainya, bukan permasalahan yang apa gitu ya. Lebih baik tanya dulu dan sebagainya, lebih mengena ya Pak gitu. betul. Ya, oke. Baik, ini ada satu lagi Pak Kito yang Oke. bergabung dari Kepanjen saja. Baik, Oh, dari- ini ada Pak Kito dari Kepanjen, namanya Nonem, tidak dikasih nama. Pertanyaannya adalah, saya pernah merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Saya Oke. mau lapor, mau share di medsos, takut uh, akan menjadi sebuah permasalahan. Gimana ini solusinya, Pak? Kadang-kadang kan ada kasus, saya mungkin bisa menelaah dengan kasus yang sebelumnya kan, ada seorang yang dia cerita awal muasalnya dia di rumah sakit dan sebagainya, kemudian akhirnya kan pihak rumah sakit komplain ini pidana karena melecehkan pihak rumah sakit gitu ya. Apakah yang harus dilakukan, Pak? Ya, jadi begini. Ini agak harus dijelaskan secara detail. Jadi Hmm, misalkan yang mau dilaporkan ketidakpuasan ini masalah apa? Misalkan masalah pelayanan. Kalau masalah pelayanan itu kan di setiap tempat pelayanan umum itu selalu ada yang namanya polling satisfies. hmm, Polling satisfies ini kan itu kan ada Anda puas, kurang puas, tidak puas. hmm, hmm, hmm. Silakan aja tulis di situ. Di rumah sakit itu ada ataupun di websitenya rumah sakit itu pasti ada. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan tidak puas dengan pelayanannya boleh bersurat. Bersurat saja pakai anonim, tidak usah pakai nama ke rumah sakit terkait apa pelayanan apa yang dirasa oleh Mas atau Mbak yang ada di Kepanjen ini itu merasa tidak nyaman. Itu pertama. Kalau terus yang kedua, misalkan tadi yang mau dilaporkan itu adalah terkait pelayanan itu yang kemungkinan nanti akan berujung pidana. Misalkan pidana artinya misalkan si pihak rumah sakit itu sudah melakukan pelayanan buruk kepada Mas atau Mbak yang di Kepanjen tersebut sehingga
itu menyebabkan malpraktek misalkan. Nah, malpraktek ini kan pidana. Nah, itu silakan Mas atau Mbak tersebut berkonsultasi dulu dengan pihak kepolisian untuk nanti bisa diterbitkan laporan polisi. Nah, itu kalau malpraktek. Bisa juga terkait pelayanan dalam artian pembangunan ataupun merasa bahwa Mas atau Mbak yang dikepanjang tersebut mendapatkan pelayanan tersebut tidak tepat. Tidak tepat artinya, loh, aku itu loh perasaan melu BPJS. Melu BPJS. Sudah saya klaim BPJS saya. Tapi tetap disuruh bayar misalkan. Wah, gak beres ki pelayanannya rumah sakit misalkan. Nah, di situ berarti ada apa? Ada tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana pertama dia di situ masuk yang namanya pungli. Yang kedua bisa korupsi. Korupsi dalam artian sudah diambilkan uang negara dari BPJS, tapi uang negara dari BPJS tadi itu yang melalui BPJS itu dimasukkan kantongnya pihak rumah sakit, si pasien disuruh bayar lagi. Nah, itu korupsi. Nah, seperti itu juga bisa dilaporkan ke kejaksaan, monggo kalau korupsi. Ataupun misalkan contoh, si pasien ini sudah beli produk dari pihak rumah sakit, beli produk. Nah, beli produk, ternyata produk dari rumah sakit tersebut mereknya lain. Mereknya lain. Dan secara nggak sengaja si pasien ini mencari-cari di internet. Loh, rumah sakit itu loh pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan apa yang saya pesan selaku saya pasien. Tapi kenapa saya dikasih yang mereknya lain daripada yang pengadaan itu? Kan selisihnya banyak itu duitnya. Ada sekian ratus juta. Nah, itu masuk korupsi. Silakan lapor ke kejaksaan. Tuh, seperti itu Mas Munir. Ya. Baik, Pak Kito, kita harus mengakhiri program acara dialog untuk siang hari ini. Closing statement, Pak, untuk masyarakat atau himbauan lah untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ya, saya langsung aja ke bagaimana sih cara menghindari komentar di medsos, menghindari aslinya apa ya? Menghindari supaya tidak terjadi dilecehkan lah ya. Ya, begitu. Nah, ini saya kasih ya. Pertama adalah tanamkan sikap saling menghargai. Itu pertama. Yang kedua, jangan suka negative thinking sehingga bisa menyebabkan dia merasa dilecehkan ataupun merasa ya. Jadi kita harus positive thinking terus. Oke. Ya, terus yang ketiga, ketahui tindakan di medsos itu selalu terekam pemerintah. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah bijak menggunakan media sosial. Mungkin dari saya itu, Mas Munir, saran saya untuk pendengar setia Kanjuran FM dan penikmat live dari official Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan live-nya yang ada di Kanjuruhan. Ya. Itu Mas Munir. Terima kasih Pak Swaskito Wibowo SHMH yang sudah sekdia wawancara dengan kita, biarpun secara virtual, asik tapi pembahasannya dan banyak sekali yang bergabung karena memang ini adalah sering terjadi di masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan terus berhubungan nanti, dialog entah virtual atau tidak. Yang jelas Jaksa menyapa Anda semuanya, masyarakat Kabupaten Malang. Sukses Pak Kito, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi dialog kita semuanya bersama dengan Jaksa Muda Swaskito Wibowo SHMH, Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dari kawasan Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen, saya Munir petugas, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sudah jenuh